ketika seorang pemilik usaha atau pengusaha atau entrepreneur, baik itu startup maupun juga perusahaan yang mungkin sudah established lama, ada suatu poin di dalam proses berusaha mereka di mana mereka membutuhkan masuknya dana atau modal, baik itu di awal berdirinya badan usaha atau di permulaan memulai kegiatan usaha maupun nanti dalam perkembangannya ketika seiring berjalannya waktu dibutuhkan modal lebih baik untuk operasional maupun juga untuk memperluas usaha yang ada. Oke, mungkin untuk pembukaannya dari saya cukup seperti itu, bisa dilanjutkan. Ya, memang pertanyaan pertama dari yang kita yang di dalam topik ini adalah kenapa usaha membutuhkan dana? Ini menjadi dasar yang sangat penting untuk dipahami karena pilihan atau pengaturan yang ada di Indonesia mengenai modal dan mengenai masuknya modal itu mengatur berbagai cara modal itu bisa masuk ke dalam suatu usaha. Sekarang pertanyaan utamanya adalah kenapa usaha itu perlu dana? Kenapa dana ini harus masuk? Nah, ini menjadi penting bagi pengusaha untuk paham di awal, karena ini akan menentukan positioning mereka. Ini akan menentukan apa saja yang mereka bisa jadikan yang kita sebut namanya leverage. Leverage itu adalah posisi hal-hal yang menentukan posisi kuat ataupun posisi lemah dalam melakukan suatu negosiasi atau diskusi. Jadi ketika seorang pengusaha atau pemilik usaha itu belum tahu kenapa mereka perlu dana, itu perlu digali lebih dalam karena itu akan sangat mempengaruhi di dalam suatu negosiasi. Dan di dalam, kalau misalnya kita sebagai lawyer menulis perjanjian yang mengatur masuknya dana ke suatu badan usaha atau ke suatu individu, itu akan menjadi pedoman kita dalam membantu untuk menilai dan menentukan apa saja hal-hal yang perlu diatur dalam proses tersebut. Nah, sehingga baik sebagai pemilik usaha, pengusaha maupun lawyer atau kuasa yang diberikan kepercayaan untuk memandu ataupun memberikan review terhadap proses masuknya modal, itu sangat penting untuk mengetahui kenapa ini dana masuk. Next. Nah, ini adalah sesuatu yang saya sering ditanyakan dalam perkembangannya saya mendampingi investor ataupun pemilik usaha yang menginginkan masuknya dana ke dalam usahanya. Kapan sih waktu yang baik untuk melakukan fundraising atau melakukan capital raising? Dan siapa sih investor yang baik atau ideal untuk fundraising? Misalnya dari startup, investor yang baik tuh untuk kami tuh siapa ya Mbak ya? Atau apakah seperti angel investor atau apakah kita harus target capital ventures atau kita teman biasa juga gak apa-apa Mbak jadi investor? Nah, hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia itu tidak mengatur mengenai waktu ideal ataupun pihak ideal yang dapat memberikan dana kepada pemilik usaha atau pengusaha atau untuk badan usaha yang mereka jalankan. Nah, jadi untuk mengumpulkan dana ini dapat dilakukan kapan saja dan dengan siapa saja. Tapi tentunya itu akan mempengaruhi prosedur serta konsekuensi dari masuknya dana tersebut sesuai dengan tujuan masuknya dana. Misalnya, tentunya investor yang berasal dari luar negeri, masuknya dana dari mereka berbeda dengan investor yang ada di dalam negeri. Investor yang merupakan teman kita, yang kita udah kenal 20 tahun, tentunya berbeda dengan angel investor yang kita bertemu di misalnya business meeting atau business introduction dari lembaga, dari forum tertentu. Nah, ini di sini makanya bagi pemilik usaha dan pengusaha sebelum memikirkan fundraising, sebelum memikirkan kapan ya kita fundraising ya, sama siapa ya kita nyarinya ya, target kita siapa ya, itu harus dipahami kegiatan usahanya apa sih, bisnisnya apa sih, apa yang membuat bisnis itu jadi sesuatu yang perlu dana, sesuatu yang bisa investor itu
ngasih dana ke mereka. Apa kekuatannya, apa kelemahannya, apa proyeksinya untuk ke depan. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini tidak ada di hukum. Hukum tidak mengatur mengenai hal ini. Hukum mengatur terkait misalnya saham yang masuk menimbulkan pengambil alihan pengendalian PT, ya ada jangka waktunya. Tapi kalau untuk kapan bisa masuk sendiri itu tidak diatur. Itu lebih kepada keputusan bisnis dari pemilik usaha. Oke, next. Ya, nah ini prinsip-prinsip dasar dari fundraising yang saya jadikan pedoman dalam melakukan pengumpulan dana bagi kegiatan usaha. Ini yang selalu saya pakai ketika melakukan pendampingan ya kepada investor ataupun kepada pemilik usaha yang mendapatkan dana. Yang pertama tentunya tadi yang sudah saya sebut di 2 slide sebelumnya adalah penggunaan. Penggunaan dana itu sangat penting karena itu akan menentukan hak dan kewajiban dari baik si pemilik usaha yang dapat dana maupun pemilik dananya yang akan ngasih dana. Kenapa? Karena modal ini bisa jadi modal operasional, modal kerja, working capital itu yang dipakai sehari-hari. Bisa jadi untuk mendirikan suatu proyek tertentu yang misalnya terpisah dengan yang saat ini berdiri. Bisa jadi dengan masuknya modal harus bikin PT baru. Nah, itu juga hal-hal yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena tentunya akibat hukum dari tujuan yang beda-beda ya tentunya akibat hukumnya juga berbeda-beda. Nah, itu yang harus diperhatikan di awal. Kemudian yang kedua adalah penyerapan. Tahapan penyerapan ini adalah jadi ketika sudah disepakati, oke, kita mau masukin modal sekian ke misalnya bentuknya adalah beli saham, sahamnya adalah saham PT. Oke, udah setuju nih. Nah, pas penyerapan dananya itu juga jadi penting. Kenapa? Karena masuknya kapan? Uangnya masuknya kapan? Kemudian setelah uangnya masuk atau sebelum uangnya masuk bahkan, ada tidak syarat-syarat atau kondisi presiden yang harus dipenuhi. Yang ketiga adalah masuknya uang ini cocok nggak sama skema keuangan yang ada, baik dari yang memiliki dana maupun yang menerima dana. Karena jangan salah, uang masuk itu, baik di individu maupun di suatu badan usaha, itu masuk yang namanya laporan keuangan. Nah, pertanyaannya, ketika uangnya masuk ini di laporan keuangan, catatnya seperti apa? Ada implikasinya atau tidak? Pajak, terus kemudian mungkin yang lainnya. Nah, itu yang menjadi prinsip yang harus kita pahami juga. Oke, ini uangnya udah ada, udah setuju nih, berapa miliar misalnya. Tapi nanti diserapnya gimana? Apakah installment per installment? Karena misalnya, ya kita mau naikin modal 10 miliar, tapi masukinnya 2 miliar selama 5 tahun, jadi 5 kali pembayaran. Nah, ketika jadi lawyer, apakah langsung dinaikin semua modalnya? Itu kan sesuatu yang harus kita make aware, atau kita harus paham gitu, bahwa ini nih nggak cuman oh ya udah setuju nih uangnya, nanti kayak gini, nanti masukinnya kayak gini. Tapi setelah itu apa implikasinya? Nah, itu yang kita harus pahami sebagai prinsip. Yang ketiga adalah resiko dan tanggung jawab. Masuknya dana ini adalah menimbulkan hak dan kewajiban, baik untuk si pemilik usaha maupun pemilik dana. Tentunya dana itu ya syukur-syukur pemilik dananya percaya aja gitu kan, ngasih duit, oh ya nih sekian nih, saya ada uang, saya percaya sama kamu, saya maunya dapat dividen sekian, atau saya mau kasih kamu pinjaman balikin dengan bunga sekian. Nah, tapi banyak juga yang kalau saya mau ngasih uang, saya juga mau aktif di manajemen. Kalau saya kasih uang harus ada laporan pengeluaran uangnya per bulan. Nah, itu yang harus kita pahami. Tidak ada transaksi atau istilahnya pemberian dana itu yang istilahnya kosong. Kosong itu adalah aman, udah setuju kok ngasih duit. Nah, itu apa yang namanya? Ya tentunya aman-aman aja sampai nanti akhirnya ribut. Nah, kalau udah ribut, patokannya apa? Nah, ini makanya menjadi prinsip di awal, kita harus mengetahui penggunaannya untuk apa, diserapnya bagaimana, serta resiko yang ada dan tanggung jawab yang timbul itu apa saja. Next.
tujuan penggunaan dana ini menentukan posisi awal si pemilik usaha atau pengusaha ketika mengumpulkan dana atau positioning. Yang saya maksud positioning ini seperti apa? Ini adalah seperti kita punya bisnis nih. Saya punya usaha, misalnya usaha bikin mukena gitu. Saya di awal usaha saya butuh uang. Berarti saya harus bisa bagaimana untuk meyakinkan pihak yang memiliki dananya bahwa oke, saya butuh uang sekian, akan digunakan untuk seperti apa dan keuntungannya seberapa dan saya bisa kasih kembalinya apa. Seperti itu. Jadi ketika kita tidak bisa memproyeksikan bisnis kita, tentunya itu akan mempengaruhi jalannya negosiasi. Itu juga kita sebagai kita mungkin bukan pemilik usahanya langsung, terutama kebanyakan kita konsultan, kita lawyer, kita dari sisi hukum. Tapi ini menjadi sesuatu yang penting untuk diketahui dan dipahami adalah untuk kita juga tahu bagaimana kita bisa mensupport baik si pemilik usaha maupun si pemilik dananya kalau kita ternyata berada di posisi investor yang akan memberikan uang. Karena semakin spesifik tujuan penggunaan dana tersebut, semakin perlu kita apa saja nih dokumen yang bisa mensupport, apa saja nih istilahnya usaha-usaha yang bisa kita lakukan, misalnya melalui dokumen atau melalui persyaratan, melalui perjanjian yang bisa meminimalisir resiko yang timbul. Nah, di sini saya kasih beberapa contoh tujuan penggunaan dana yang biasanya didapatkan oleh pemilik usaha, biasanya untuk memulai usaha, bikin kegiatan usaha atau proyek baru. Tentunya ini sesuatu yang biasanya di awal ya dilakukan. Bisa jadi memulai usaha itu bukan berarti nol besar, tapi bisa jadi mereka punya pengalaman di bisnis sebelumnya, atau mereka punya kompetensi, misalnya ijazah ataupun juga sertifikasi yang terkait dengan usaha tersebut. Tentunya itu menjadi istilahnya intangible capital lah yang mereka miliki dan bisa membantu positioning mereka. Terus ada juga perluasan usaha, di mana di sini terkait dengan sudah melakukan usaha tapi diperluas. Baik itu usaha yang berbeda maupun usaha yang ada tapi ruang lingkupnya lebih besar istilahnya untuk modal dan juga hasil produksinya. Tentunya itu berarti adanya peningkatan. Nah, yang ketiga adalah modal kerja. Itu adalah ya modal kerja sehari-hari. Ini banyak juga yang terjadi kayak misalnya dengan misalnya pandemi seperti ini, modal kerja yang dimiliki saat ini tidak cukup. Jadi harus ada pelaksanaan fundraising di mana untuk membantu cash flow untuk modal kerja. Next. Nah, ini terkait dengan penyerapan dana. Penyerapan dana ini kenapa saya highlight di acara hari ini adalah penting mengetahui bagaimana proses dana itu diserap. Kenapa? Karena itu harus jelas dan tegas. Kalau misalnya udah setuju jumlahnya, udah setuju ngasih saham berapa, atau nantinya uangnya mau dikasih kemana, tapi baik untuk si pemilik dana terutama dan pemilik usaha, terutama pemilik dana sih sebenarnya, itu juga jadi agenda yang harus clear di awal. Ini uangnya, misalnya mata uangnya apa, masuknya kapan, berapa termin masuknya, terus apakah skema itu udah cocok nih sama konsultan pajaknya. Karena jangan salah, banyak itu harus itu harus dipertimbangkan juga terkait dengan kita mau uangnya masuk nih, tapi ternyata dengan uangnya masuk cara A pajaknya sekian, uangnya masuk cara B pajaknya sekian. Nah, kita kalau dari sudut pandang hukum, tentunya kita akan sesuaikan dengan yang diinginkan oleh klien. Tapi kadang-kadang apa yang mereka inginkan belum tentu implikasi pajaknya yang terbaik. Nah, oleh karena itu, baik sebagai pemilik usaha maupun pengusaha, maupun konsultan atau lawyer yang istilahnya memberikan saran, itu sangat penting juga untuk berkoordinasi dengan pihak yang memahami mengenai jalannya keuangan atau pajak di kegiatan usaha tersebut. Nah, penting bagi skema penyerapan dana ini juga tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Misalnya, transaksi masuknya modal itu sangat besar, atau transaksi masuknya modal itu menjadi
pihak itu menjadi dominan di pasar, atau transaksi itu masuknya dari luar negeri, atau yang tadi masuknya dana itu membuat perusahaan berubah pengendali sahamnya. Itu yang disebut akuisisi kalau di Undang-Undang Perseroan Terbatas. Itu wajib dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, supaya di kemudian hari mengurangi risiko transaksi penyerapan dana ini dipertanyakan keabsahannya. Yang kedua, tadi yang saya infokan, mempertimbangkan pajak dan kewajiban lain yang timbul sebelum atau ketika penyerapan dana dilakukan. Ini selain pajak ya, tentunya pajak itu kan satu bidang lain yang sendiri ya. Jangankan pajak, biaya bank, itu siapa yang ngatur? Itu siapa yang akan menanggung nantinya? Karena untuk kita bisa bilang, oke, saya mau uangnya masuk tanggal 10, kita sepakat tanggal 10 masuk, tapi tiba-tiba ada masalah di bank, nggak bisa masuk tanggal 10, masuknya bisa tanggal 12. Nah, hal-hal seperti itu yang kelihatannya sepele, tapi kalau udah ditulis di atas perjanjian, itu akan menjadi suatu hal kewajiban yang memiliki konsekuensi. Apa yang terjadi kalau misalnya satu bank yang menimbulkan ada keterlambatan masuknya dana atau modal? Yang kedua, apabila ternyata ada biaya-biaya lain yang harus dibayarkan di luar dari investasi modal itu sendiri. Misalnya masuk janjinya 10 miliar, tapi yang masuk 9 miliar bla 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 800.000, ternyata 200.000-nya harus dikurangin karena mesti bayar bank. Nah, hal-hal seperti ini yang harus disepakati di awal dalam melakukan penyerapan dana ini. Faktor teknis lain yang mempengaruhi ketepatan waktu itu yang tadi saya bilang, terkait dengan bank, terkait dengan hari libur, kadang-kadang terkait dengan perbedaan waktu kalau punya investor di luar negeri, di mana bisa jadi hari ini hari Sabtu, di luar negeri itu masih hari Jumat. Jadi ada keterlambatan di perbedaan waktu tersebut. Dan yang keempat adalah memastikan pelaksanaan kewajiban setelah dana telah berhasil diserap. Sebetulnya sebelum juga harus dipastikan sih, karena seperti ini, dana itu masuk, yang paling penting adalah kita harus memastikan bahwa ada bukti bahwa dana ini masuk. Sebagai apa, kapan, ke dalam mana masuknya. Misalnya jadi PT nih, PT masuk modal untuk dijadiin saham, modal yang dikeluarkan saham lah dalam PT tersebut. Nah, ketika uangnya masuk, itu apa saja yang harus dilakukan oleh si PT itu? Tentunya, misalnya hari Senin 10 miliar masuk nih, tapi baru diganti pemegang sahamnya itu hari Senin depannya. Nah, ini sesuatu yang harus didiskusikan di awal. Kapan bukti dari masuknya uang ini apa, dan harus kapan dipenuhinya. Jadi nggak bisa, ya sering terjadi loh ini di perusahaan-perusahaan besar juga, uangnya udah masuk, cuman perjanjiannya nggak ada, terus nggak ada follow up untuk istilahnya mengubah struktur anggaran dasar atau pemegang sahamnya. Nah, ini yang menjadi di kemudian hari panik ketika ditanya mana dokumennya, mana perjanjiannya. Nah, itu yang makanya di proses penyerapan dana ini dari sisi hukum memang kita harus aware bahwa ada loh ini dokumen-dokumen yang perlu disiapkan atau perlu diproses. Nah, makanya ketika membuat perjanjian, ketika menjanjikan bahwa oke, uangnya masuk hari pertama, 5 hari kemudian kita udah siap dengan akta dan SK yang ada pemegang saham barunya beserta daftar pemegang saham dan sertifikat saham yang menuliskan nama pemegang saham baru. Nah, 5 hari ini bisa nggak dilakukan? Itu juga sesuatu yang harus dipertimbangkan ketika istilahnya mempersiapkan untuk pengumpulan dana seperti itu. Next, setelah dana masuk, apakah sudah cukup selesai? Nah, masuknya dana ini menimbulkan hak dan kewajiban baik secara hukum maupun finansial maupun kewajiban lainnya sesuai dengan apa yang telah disepakati untuk mendapatkan dana. Taunya hak dan kewajiban dari mana? Tentunya dari yang namanya kesepakatan. Kesepakatan ini semakin penting yang disepakati, semakin besar uang yang masuk. Sangat menjadi semakin krusial bahwa kesepakatan ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Next, ini kira-kira
secara garis besar hak dan kewajiban yang terkait masuknya dana ke suatu baik individu maupun badan usaha untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Ini di sini ada pemilik usaha atau pengusaha, biasanya termasuk namun tidak terbatas adanya pemenuhan persyaratan. Jadi istilahnya sebelum masuknya dana itu sudah ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, misalnya terkait dengan perizinan, terkait dengan kewajiban pelaporan yang harus dipenuhi, terkait dengan persiapan yang logistik, misalnya seperti peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan untuk bekerja, atau juga upaya-upaya misalnya untuk melengkapi tenaga kerja yang memiliki keahlian tertentu, itu bisa dimasukkan ke kondisi presiden. Yang kedua adalah penyerahan hak tertentu kepada pemilik dana. Ini misalnya kalau ternyata pemilik dana mau memasukkan dananya sebagai modal, tentunya ada hak-hak yang harus diserahkan, hak atas saham beserta dengan hak-hak yang melekat dalam saham tersebut. Yang ketiga adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lainnya. Ini tentunya cukup jelas ya. Istilahnya adalah kepatuhan terhadap hukum itu biasanya dicek melalui legal due diligence atau uji tuntas, yaitu suatu kegiatan di awal yang dilakukan untuk istilahnya memeriksa keadaan atau usaha saat ini berdasarkan data dan informasi serta dokumen yang ada, apakah sesuai dengan hukum dan peraturan, atau bisa juga jika tidak dilakukan maka adanya jaminan-jaminan dari si pemilik usaha untuk menyatakan bahwa iya kok saya patuh terhadap hukum. Kemudian penyesuaian anggaran dasar dan pedoman operasional jika ada, ini terkait dengan masuknya dana yang menimbulkan baik perubahan pemegang saham, perubahan mungkin direktur atau komisaris karena jika adanya hak atas manajemen yang diperjanjikan. Terus adanya kewajiban finansial dan legal terhadap pemilik dana, ya misalnya kalau pinjaman berarti kita harus mengembalikan pinjaman serta bunganya. Kalau saham berarti ada hak atas dividen jika usahanya ini untung. Terus ada tanggung jawab berkala yang mungkin diatur, misalnya pelaporan setiap bulan atau setiap tahun atau setiap quarter atau 3 bulan sekali, dan juga adanya penyesuaian struktur. Nah, untuk pemilik dana biasanya terkait dengan tadi penyerahan dana kepada pemilik usaha atau pengusaha. Ini yang tadi saya bilang, bagaimana prosesnya, kewajibannya harus masuk kapan, kemudian caranya seperti apa. Kemudian adanya pemberian persetujuan terkait hal yang disepakati. Terutama terkait kegiatan usaha, ada beberapa hal yang bisa menjadi sesuatu yang harus disetujui oleh si pemilik dana. Apalagi kalau pemilik dana ini ngasih dananya tidak kecil. Jadi mereka mau dimasukkan dalam suatu proses decision making atau pengambilan keputusan di dalam usaha tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, penempatan perwakilan sebagai pengawas atau pengendali. Ini juga jika ada disepakati adanya masuknya manajemen dari pemilik dana, serta juga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lainnya. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi, hak dan kewajiban diatur dalam perjanjian tertulis. Semakin penting hal tersebut, semakin penting untuk dimasukkan ke dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak. Jadi dalam setiap transaksi, termasuk transaksi masuknya dana atau pengumpulan dana, pengumpulan modal, itu perjanjiannya bisa sah secara hukum, bisa memenuhi yang namanya syarat sah perjanjian yang ada 4, pasal 1320 KUHP, syarat subjektif dan objektif. Tapi bisa saja, walaupun sah, A sampai Z sepakat, udah tanda tangan basah pula, bisa aja tidak menguntungkan untuk kegiatan usaha. Itu bukan sesuatu yang bisa dijamin oleh hukum, bukan sesuatu yang bisa dijamin oleh lawyer. Oh, lawyer udah baca perjanjiannya, aman dong, pasti untung dong. Itu sesuatu yang tidak bisa dijamin, bisa saja rugi untuk usaha. Nah, makanya dalam menentukan hak dan kewajiban di sini harus dipahami ruang lingkup dan batasan masing-masing, terutama batasan. Ada hal-hal yang kita sebut yang namanya limit, baik sebagai pemilik usaha maupun sebagai pemilik dana. Ada yang, kita nggak bisa nih ngambil resiko ini terlalu besar. Nah, itu harus digali. Kalau kita jadi lawyer yang mendampingi, itu harus digali. Hard limitnya apa yang nggak bisa sama sekali, deal breakernya apa. Makanya semua ini diatur ketika membuat perjanjian, ketika
istilahnya menentukan kesepakatan, karena hak dan kewajibannya diatur di sana. Ini saya juga pernah ada case di mana mereka tanda tangan aja, nggak baca lagi, nggak dibaca lagi perjanjiannya, nggak nyampe 24 jam panik telepon, kok ada pasal ini kita udah keburu melakukan, saya udah keburu jadi pemegang saham, tapi kok ada pasal, saya sudah melakukan uji tuntas hukum, saya sudah melakukan LDD. Dia tidak membaca ketika perjanjian itu ditandatangani. Itu sangat sering terjadi, makanya kita sebagai lawyer, kalau bisa memang istilahnya memberikan highlight atau memberikan informasi, tolong di-review dulu. Karena yang namanya perjanjian itu ya sah aja. Tapi bisa aja menempatkan si penandatanganannya ke posisi yang tidak menguntungkan. Itu sangat sering terjadi. Nah, dalam pengumpulan dana atau fundraising, atau istilahnya mendapatkan modal, raising capital, ada instrumen-instrumen yang seringlah akan dihadapi dan direview dan di-draft. Itu yang pertama adalah term sheet, yang kedua adalah MOU atau Memorandum of Understanding, yang ketiga adalah agreement atau perjanjian. Ini bisa shareholders agreement atau perjanjian pemegang saham. Sell and purchase itu biasanya untuk perjanjian jual beli saham. Loan atau financing, perjanjian pembiayaan atau perjanjian pinjam meminjam untuk yang sifat dana atau modal yang masuk disebut sebagai pinjaman. Dan yang keempat adalah profit sharing, perjanjian profit sharing. Sebetulnya masih banyak lagi agreement yang terkait ini, tapi ini yang most common ya dalam sehari-harinya. Next, ini ketika kita menghadapi investor atau kita menghadapi startup terutama sih, mereka biasanya sudah punya dokumen-dokumen template ketika ingin mendapatkan uang atau ingin mendapatkan dana investasi ke dalam usahanya. Term sheet, MOU, perjanjian. Terutama term sheet. Term sheet ini sangat sering dipakai. Term sheet ini bentuknya adalah, kalian bisa cari sendiri di Google jenisnya kayak apa, tapi biasanya term sheet ini adalah daftar. Jadi dibikin poin-poin apa yang harus dilakukan, nanti ketika sudah masuk dananya apa yang berapa jumlah dananya, kapan dananya masuk, apa yang harus dilakukan untuk sebelum dana itu masuk, apa yang harus dilakukan setelah dana itu masuk, dan kewajiban masing-masing. Nah, ini biasanya tidak mengikat secara hukum. Menggunakannya tapi sudah bahasanya spesifik dan detail. Jadi biasanya term sheet ini nih sudah detail, sudah bilang kayak ini nilai investasinya sekian, nilai modal yang akan masuk sekian. Nanti modal ini akan misalnya jadi saham dengan nilai sekian, persentase saham dalam PT-nya sekian. Masuknya adalah tanggal sekian. Itu sudah detail. Tapi belum mengikat secara hukum. Term sheet ini digunakan untuk menyusun dokumen perjanjian yang mengikat secara hukum. Dokumen perjanjian ini bisa satu, bisa lebih dari satu. Kalau misalnya tadi yang kita omongin terkait dengan masuknya dana sebagai modal. Jadi si pemilik dana akan mendapatkan saham sebagai istilahnya imbal dari masuknya dana yang dia berikan tersebut. Itu tidak hanya membuat perjanjian jual beli saham saja, tapi bisa juga membuat perjanjian pemegang saham untuk mengatur bagaimana perusahaan ini akan diatur, dan bisa juga adanya dilakukan perubahan anggaran dasar. Bisa juga misalnya banyak sekali perjanjiannya, bisa bikin perjanjian kita sebut head of agreement, jadi kayak perjanjian awalnya yang akan mengatur oke, nanti kita sepakat untuk membuat perjanjian ini, dan ini. Itu juga bisa. Nah, kalau MOU sebetulnya sifatnya sama kayak term sheet. Biasanya tidak mengikat secara hukum, tapi formatnya kayak memorandum. Nah, ini biasanya bahasanya lebih umum. Kenapa? Karena yang diatur adalah terkait visi dan misi transaksi ini. Jadi lebih soft ya, tapi lebih terkait ideal, ide dari kolaborasi atau ide dari masuknya dana ini. Kenapa sih background-nya, tujuan utamanya apa sih, misi visinya apa sih? Ini biasanya di MOU. MOU ini karena sifatnya umum, biasanya dijadikan dasar diskusi dan negosiasi. Bisa jadi setelah MOU ada term sheet, karena MOU mengatur dasarnya seperti apa, term sheet mengatur yang detailnya. Bisa jadi MOU mengatur mengenai kapan kita harus ketemu lagi untuk discuss poin-poin tertentu, itu di MOU.
Nah, yang perjanjian baru kita masuk ke dokumen yang mengikat secara hukum. Di Indonesia tentunya mengikat secara seperti undang-undang ya bagi pihak yang menandatanganinya, di mana kalau ada pelanggaran mengakibatkan malprestasi, mengatur mengenai hak dan kewajiban serta bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, serta jika ada pelanggaran maka bagaimana penyelesaiannya. Ini yang menjadi yang mengikat secara hukum ini adalah perjanjian. Jadi memang walaupun ada term sheet, ada MOU, tidak usah bingung. Memang itu biasa dalam proses pengumpulan dana, tapi dari term sheet dan MOU ini harus dipastikan dokumen perjanjian apa yang diperlukan dan apa yang perlu diatur secara jelas dan tegas dalam perjanjian tersebut. Biasanya memang dalam melakukan perjanjian kita harus cek juga, dia udah janji apa aja di term sheet, dia udah janji apa di MOU. Jangan sampai di perjanjian nggak ditulis apa yang udah disepakatin di term sheet dan MOU. Karena apa? Karena term sheet dan MOU tidak mengikat, perjanjian mengikat. Nah, ketika perjanjiannya tidak merefleksikan apa yang ada di term sheet, bisa jadi ada pihak yang nanti merasa dirugikan. Seperti itu. Next. Nah, ini untuk menentukan hak dan kewajiban, tentunya itu dilakukan dengan cara negosiasi dan diskusi berdasarkan data dan informasi yang ada mengenai kegiatan usaha. Ini maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya seperti ini. Dalam memasukkan dana itu kan nggak gampang ya dicarinya. Jadi biasanya yang memiliki dana ini sangat hati-hati untuk memasukkan dana ke dalam suatu usaha. Apalagi kalau misalnya baru kenal, tidak ada history atau tidak ada sejarah pertemanan atau sejarah pernah bisnis bersama gitu. Ya ada juga yang investor atau pemilik dana yang tidak terlalu hati-hati lah, itu juga ada. Macam-macam lah investor itu. Tapi pada intinya adalah bagaimana caranya untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban, terutama kewajiban yang diatur dalam masuknya dana ini bisa melindungi kepentingan masing-masing pihak. Nah, tentunya ketika ini kita harus membicarakan objeknya. Dana ini masuk buat siapa sih? Pihaknya untuk melakukan apa sih? Tadi balik lagi yang pertama, tujuan dana ini masuk apa? Misalnya tujuan dana ini masuk adalah untuk memulai suatu proyek baru. Siapa yang akan melakukan proyeknya? Saat ini keadaan yang pelaksana proyek itu seperti apa? Itu bagaimana caranya untuk kita mengetahui kondisinya? Kita kan nggak bisa berasumsi, oh dia ada di sering dimuat di internet, pasti dia untung. Oh dia ada terkenal tuh, sering viral nama bisnisnya, pasti dia ini ya, apa lancar ya operasionalnya ya. Belum tentu. Bisa jadi PT-PT yang brand-brand yang terkenal ketika dibuka dokumen-dokumennya banyak yang harus dibereskan. Nah, bagaimana caranya sebelum dana ini masuk untuk mengetahui data dan informasi tersebut, mengcapture keadaan si pemilik usaha atau kegiatan usahanya, itu dilakukan melalui suatu proses yang namanya uji tuntas atau due diligence. Itu bisa dari sisi hukum, legal due diligence atau LDD, yang mungkin lebih familiar ya untuk kita yang ada di bidang hukum. Bisa dari sisi keuangan, financial due diligence, FDD, biasanya dilakukan oleh akuntan publik dan konsultan pajak. Bisa juga sisi-sisi lain, jika misalnya diperlukan site visit atau feasibility study untuk proyek yang dilakukan. Itu bisa dari segi teknis dan seterusnya. Nah, dalam proses ini, yang dilakukan sebetulnya adalah untuk memahami ini usahanya sekarang kondisinya kayak gimana sih? Izin-izinnya up to date nggak? Sesuai nggak sama peraturan saat ini? Dia punya karyawan sekian, 500. Bener nggak ada karyawan 500? Dia lapor nggak ke Disnaker ada 500 karyawan? Status BPJS-nya aktif nggak semuanya? Wajib loh BPJS. Kenapa itu jadi penting? Karena menentukan gini, kita mau masukin uang 10 miliar. Kita mau jadi pengendali di suatu PT. Tiba-tiba pas kita masuk di dalamnya bisa jadi utangnya 20 miliar. Percuma dong masuk 10 miliar, utangnya 20 miliar. Kita jadi ngeluarin duit
2 kali lipat 10 kita udah masuk, kita harus keluarin 10 miliar lagi karena kita udah di dalam, nggak bisa dilepaskan usahanya. Makanya di awal itu harus diperhatikan di uji tuntas ini. Ini sebenarnya tidak menentukan dia melanggar hukum, bukan, lebih kepada bahan untuk mendiskusikan hak dan kewajiban. Kenapa? Karena bisa aja, saya nggak mau jadi investor, saya nggak mau masukin dana sampai kamu beresin A, B, C, dan D, baru saya masuk. Atau saya mau masuk tapi saya hanya masukin sekian. Jadi misalnya mau masukin 10 miliar, ternyata banyak expenses di dalam, maksudnya banyak kewajiban yang belum dipenuhi sehingga harus ngeluarin biaya. Saya nggak jadi 10 miliar, saya kasih 5 miliar. Bisa jadi seperti itu. Makanya itu penting untuk melakukan proses ini di awal. Tentunya proses ini tidak memakan biaya yang kecil. Makanya yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengumpulan dana itu mendapatkan investasi atau suntikan modal itu kadang-kadang butuh modal juga. Jadi kita tapi pemilik usaha itu bisa aja ya harus ngeluarin uang dulu supaya dapat uang yang lebih banyak. Seperti itu. Next, ini terkait bentuk modal usaha. Yang untuk saat ini terutama di dalam sistem pajak ya, di dalam sistem keuangan kita, uang itu masuk ke dalam suatu usaha itu 2, modal atau pinjaman. Dalam prakteknya memang ada yang berada di tengah-tengah modal dan pinjaman, jadi seperti kayak conditional shares atau loan yang bisa convertible loan. Jadi maksudnya pinjaman yang nanti bisa di-convert menjadi modal dan macam-macam lah isinya. Tapi masuknya itu 2, modal atau pinjaman. Kalau uangnya mau masuk dan orang yang masukkan uangnya itu jadi pemegang saham, itu modal. Tapi kalau hanya uangnya masuk nggak dapat saham, itu berarti pinjaman. Ini menjadi 2 hal yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena pencatatannya berbeda, implikasi pajaknya berbeda, hak yang timbul berbeda. Kalau masuk modal sebagai modal, tentunya timbal baliknya adalah saham. Saham sesuai dengan jumlah lembar dan proporsi yang ditentukan di dalam kesepakatan, dan tentunya hak-hak yang melekat atas saham itu juga disepakati. Misalnya hak suara, hak atas dividen. Bisa aja uang masuk tapi nggak dapat hak suara, tapi dapat saham. Bisa. Hak atas dividen bisa aja muncul nanti, atau ditahan dulu 2 tahun baru dapat hak dividen tahun ketiga. Itu bisa juga sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Nah, saham ketika sudah terbit itu tidak bisa modalnya ditarik lagi dari perusahaan. Bisa, tapi akan menjadi suatu utang. Jadi ada utang dari pemegang saham yang belum dibayar lah, karena modalnya udah tercatat tapi uangnya belum masuk. Nah, jadi untuk melepaskan saham itu harus dijual ataupun dialihkan ke pihak lain, baik individu maupun badan. Sedangkan pinjaman tercatat sebagai utang tentunya. Jadi diperlakukan ada jumlah pokok pinjaman dan ada bunga yang timbul dari pinjaman tersebut. Ketika uang yang masuk merupakan pinjaman, jadi penting untuk memperhatikan klausul atau pengaturan mengenai pembayaran kembali dan konsekuensi tidak dibayarnya pinjaman kembali. Baik itu terlambat atau tidak bisa sama sekali atau default atau jadinya pilot dan seterusnya. Karena ini 2 hal yang berbeda. Kalau pinjaman tidak dapat saham, jadi kewajibannya hanya sebatas mengembalikan pinjaman yang timbul. Seperti itu. Next. Ini untuk di Indonesia, peraturan-peraturan terkait fundraising. Itu yang relevan adalah yang terkait permodalan. Misalnya tentang undang-undang penanaman modal, tentang daftar negatif investasi, karena itu mengatur bagaimana apa saja sektor usaha yang bisa dimasuki oleh investor asing, yang mana yang hanya dicadangkan untuk investor lokal, yang mana yang hanya boleh untuk UMKM, bahkan yang mana yang harus ada kewajiban yang timbul dari masuknya atau mendirikan usaha di sektor usaha tersebut. Kemudian terkait badan usaha, karena apa? Karena ya tentunya dana ini menjadi pertanyaan kan, dan ini masuk ke siapa? Masuk ke orang, masuk ke CV,
masuk ke PT atau masuk ke badan usaha yang lain seperti koperasi. Nah, ini juga menjadi peraturan yang terkait. Dan yang ketiga adalah sektor usaha. Jadi karena di sektor-sektor usaha tertentu ada kewajiban yang wajib dilakukan sebelum modal atau dana itu bisa masuk ke dalam badan yang melakukan kegiatan usaha tersebut. Seperti rekomendasi atau persetujuan ataupun juga istilahnya izin untuk mengubah struktur dari kegiatan usaha. Next. Nah, ini perjanjian yang mengatur pengumpulan dana. Di sini maksudnya perjanjian yang mengatur itu adalah perjanjian produk perjanjian yang kita dibuat untuk mengatur bagaimana dana itu dikumpulkan atau dana itu diserahkan. Itu perjanjian pinjam meminjam tadi jika untuk modalnya adalah pinjaman, itu biasanya mengatur mengenai jumlah pokok pinjaman serta bunga, mengatur mengenai pengembalian pinjamannya. Yang saya tidak tulis di sini biasanya terkait dengan penyelesaian sengketanya, kemudian bagaimana keterlambatan atau ketidakmampuan untuk membayar diatur, dan juga terkait dengan kapan pinjaman itu dianggap lunas. Nah, yang kemudian satunya lagi adalah perjanjian pemegang saham. Di sini jika masuknya sebagai modal ditukar dengan saham, jadi mengatur mengenai bagaimana usaha itu diatur, bisa bagaimana badan usaha diatur, bagaimana hak dan kewajiban pemegang saham. Next, apakah pengumpulan dana atau istilahnya penyerahan dana yang digunakan sebagai modal usaha itu aman secara hukum? Tentunya wajib dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, apalagi kalau usahanya ada di Indonesia, beroperasi di Indonesia, mendapatkan keuntungan di Indonesia. Tapi perlu diperhatikan bahwa setiap transaksi itu tetap memiliki risiko finansial. Itu tidak bisa dicegah dengan hukum, itu tidak bisa dijamin, tidak ada dengan hukum. Tapi yang hukum bisa lakukan adalah mengatur bagaimana kalau ada resiko, dan resiko itu istilahnya timbul suatu masalah dari resiko tersebut, bagaimana penyelesaiannya. Misalnya kalau masuk pinjaman tidak bisa dibayar kembali, kemudian ternyata masuk sebagai saham tapi ternyata bisnisnya rugi. Nah, itu yang menjadi penting adalah pengaturan bagaimana. Lalu mungkin kalau di awal pihak-pihak ini sangat istilahnya avoiding atau menghindarlah membicarakan worst case scenario. Tapi sebagai lawyer atau sebagai kuasa hukum, terutama yang memberikan advice, ya memang setidaknya harus diaturlah secara tertulis bagaimana kalau bagaimana proses penyelesaiannya jika terjadi sengketa atau terjadi perselisihan. Karena yang namanya kerjasama atau yang namanya investasi, yang namanya dapetin modal itu biasanya awalnya senang-senang aja. Wah, happy, dapat duit kan. Wah, yang investor juga, oh ini saya percaya kok, teman saya nih. Udah sering kerja bareng kita, udah berapa lama kita tahu satu sama lain. Nah, itu semua happy-happy aja pasti. Tapi nanti ya dalam perkembangannya ya bisa sehari, bisa 3 tahun kemudian, bisa 10 tahun kemudian. Itu bisa menjadi sesuatu yang ada sengketanya lah gitu. Oke, next. Itu mungkin dari saya hari ini, memang agak cukup singkat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya share hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau jika terlalu cepat. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.